Halo, saya Mice Kartun. Dulu dikenal dengan duo Benny dan Mice. Komik strips kami ada di salah satu harian media nasional. Dan sekarang saya sendiri single parents menjadi Mice Kartun. Style dari Mice Kartun sangat dan banyak dipengaruhi oleh beberapa komikus dari dalam negeri dan luar negeri. Dalam bertutur juga begitu pula ya. Dalam bertutur saya lebih banyak terpengaruh oleh kartunis Datulat dari Malaysia. Dan untuk visual sangat beragam ya pengaruhnya. Untuk gigi aja saya jujur terpengaruh oleh style Mark Groening dari Bart Simpson. Terus untuk outline Datulat juga sangat berpengaruh, dan kartunis Joe Sacco, kartunis jurnalis itu. Dan ada satu kartunis dari Kanada kalau nggak salah, Chester Brown, juga sangat berpengaruh dalam cara saya bertutur. Dan yang pasti Pak Walt Disney yang sangat mempengaruhi saya dalam berkarya. Jadi banyak referensi yang mempengaruhi karya-karya saja ya. Begitu pula dalam bermusik sebenarnya. Kalau kita hanya mendengar satu jenis musik, ketika kita membuat lagu, yang keluar pasti musik yang sama. Ya, kalau kita hanya dengar dangdut aja, ketika bikin lagu ya keluarnya pasti nada dangdut. Ketika kita mendengarkan hanya jazz saja, ketika membuat lagu pasti yang keluar jazz. Jadi untuk musik saya salut dengan Ahmad Dhani, nggak apa-apa saya sebut nama beliau karena referensi beliau dalam bermusik semua genre musik dia dengar. Jadi akhirnya keluar musik yang baru gitu loh. Nah, begitupun saya dalam berkarya, dalam membuat komik, referensi sangat beragam. Dari Eropa, dari Amerika, dari Jepang, dari Malaysia, dari Indonesia, saya gabungkan, akhirnya keluar style baru. Jadi proses berkarya Mice Kartun itu selalu berangkat dari rasa gelisah, ya. Jadi kegelisahan ini yang ajaibnya saya bungkus menjadi satu yang lucu gitu loh, menjadi lucu atau humor atau bisa jadi satir gitu loh. Dan untungnya saya tinggal di negeri yang sangat dinamis ini, sangat beragam ini. Jadi banyak orang bilang, kok Mice atau Benny Mice dan Mice itu nggak pernah kehabisan bahan tema ya untuk digambar gitu. Saya bilang tadi, keberagaman Indonesia ini, kedinamisannya, sosialnya orang-orangnya, itu sangat menjadi inspirasi Mice dalam berkarya. Makanya saya bersyukur dilahirkan di negeri ini. Walaupun ada yang bilang negeri ini sangat carut marut, bagi saya orang kreatif itu sangat sesuatu yang berkah buat untuk mencari proses kreatif di sana. Yang pasti saya selalu mengangkat tema keseharian, daily life, dan itu benar-benar sangat tidak habis untuk saya angkat. Karena ya itu keberagamannya, orang-orangnya, perilakunya. Contoh saya pernah di jalan raya besar di Singapura, itu dua hari di sana. Ini cerita ini saya selalu ulang-ulang ya. 2 hari di sana saya hanya melihat dua motor melintas di jalan raya. Ketika saya pulang ke Jakarta, di Yogyakarta tepatnya, dalam 2 jam saya melihat 2 motor kecelakaan. Jadi perbandingan dinamisnya ini sangat terasa sekali gitu loh. Jadi saya selalu ingat pesan ada Mas JB Kristanto, saya sebut nama beliau ya. Dia bilang hidup di Indonesia itu hanya dengan menutup sebelah mata kamu sudah bisa melakukan sesuatu. Jadi masih banyak hal yang digarap gitu, masih mungkin banget digarap di negeri ini. Apalagi cuma sekedar menulis tentang negeri ini, itu masih banyak banget. Dan selain masalah sosial, jujur saya juga tertarik dengan dunia politik untuk digambarkan, karena saya melihat banyak kelucuan di atas sana, dan mesti digambar menurut saya ya, sebagai katalisator.
Dan kenapa selama hampir mungkin 15 tahun saya menggambarkan opini politik tentang petinggi negeri ini, saya alhamdulillah masih aman-aman aja. Karena dalam membuat kartun politik, saya selalu berpegang teguh, berangkat harus dari rasa lucu, bukan dari rasa marah. Gitu. Ya karena ya saya berprinsip orang atas itu lucu-lucu. Itu aja sih sebenarnya. Dan sempat 3 tahun yang lewat kemarin saya sempat saking muaknya dengan dunia politik Indonesia, udah ada niat untuk berhenti menggambar tentang politik. Tapi ada beberapa teman yang mengingatkan, jangan sayang, gitu loh. Miche masih dibutuhkan untuk ini sebagai katalisator. Gitu. Jadi jujur semua penguasa dari zaman Soeharto, Habibie, Mega, Gus Dur, SBY, Jokowi, pernah saya kritik. Kenapa komik Miche Kartun sampai saat ini masih digemari, masih disukai oleh beberapa masyarakat? Karena itu pastinya ya jujur, apa adanya, memotret realitas sosial apa adanya, dan yang pasti tidak menggurui. Lucu pasti, karena realita kita memang sudah lucu. Satir pasti, realita kehidupan kita memang satir. Jadi sebenarnya Miche itu jujur, ya, menggambarkan kondisi Indonesia, Jakarta khususnya jujur. Jadi kalau bilang komik Miche lucu ya bukan komik Miche yang lucu, emang yang digambarkan Miche emang lucu. Miche satir enggak, emang digambarkan Miche situasinya emang satir. Begitu. Jadi poinnya itu aja sih, mengangkat realita dalam komik. Nah, perbedaan dengan dunia digital sekarang ya, semua kan ditentukan oleh satu gerakan jari ini aja ya. Jadi komikus atau kreatif apapun sekarang, ya saya ngomong komikus ya. Jadi sekarang nggak perlu penerbit, nggak perlu editor, nggak perlu redaksi, nggak perlu mesin cetak, nggak perlu distributor yang nganter-nganter buku ke toko-toko buku ke tangan. Semua ada di Android itu, ya. Jadi si penulis atau si kreator bikin komik, sudah tinggal pencet jari tayang udah. Jadi tidak melewati proses yang saya sebut tadi, ya. Makanya jadi mohon maaf jadi banyak karya sampah. Saya terus terang aja, karena semua berangkat dari satu kepala aja mereka. Ya, jadi tidak ada penerbit, tidak ada editor, tidak ada redaksi, ya. Jadi nggak ada diskusi di sana, ya. Jadi nggak ada filter di sana. Tapi saya sangat salut sama komikus era sekarang ini yang dia bekerja sendiri, mau jadi penerbit sendiri, jadi editor sendiri, karyanya tetap aman. Itu berarti dia punya filter dalam dirinya sendiri, ya. Jadi yang dibutuhkan di era digital ini adalah filter di kita sendiri, ya. Itu mesti belajar itu menjadi filter diri sendiri. Nah, emang sangat saya rasakan ya perbedaan ketika konservatif sama ke era internet digital ini, perubahan benar-benar terasa sekali, pola kerja atau apa. Tapi peradaban sih saya bilang perilaku ya nggak merubah sih sebenarnya. Dari dulu ya ibu-ibu ngegosip sebelum ada internet juga ibu tetap ngegosip. Ya, bedanya sekarang gosipnya hanya sebelum ada internet di wilayahnya aja ya, di skupnya aja. Ketika internet ada, gosipnya cepat menyebarnya, itu aja. Ya, dulu orang punya aib, sekarang juga punya aib, tapi yang bedanya sekarang aibmu itu cepat sekali tersebar, itu aja. Jadi emang perubahan internet ini perilaku orang nggak berubah sih sebenarnya, hanya menjadi cepat, semua menjadi praktis. Pada akhirnya emang semua perubahan peradaban itu pasti ada plus minus, ya. Kita harus terima itu, dan siapa yang bisa melawan
perubahan, nggak ada, ya. Jadi saya punya prinsip seperti kecoa, tidak seperti dinosaurus. Jadi kecoa itu lebih kuat daripada dinosaurus. Kenapa? Karena kecoa itu salah satunya binatang purba yang masih bertahan sampai sekarang. Dan dinosaurus yang besar itu punah karena tidak mencoba untuk beradaptasi dengan perubahan. Jadi poin saya adalah nikmatilah perubahan itu, apapun, apapun ya. Jadi saya berprinsip yang bertahan itu bukan orang yang kuat, tapi orang yang bisa beradaptasi. Ya, untuk para newbie, starter atau kreator muda, alhamdulillah kalian mumpung ya hidup di era perubahan ini, era digital ini, manfaatkanlah itu, manfaatkan banget. Ada saya bilang tetap ada sisi plus atau minusnya ya. Kalian bisa bekerja sendiri, nggak perlu jadi penerbit atau apa, nggak perlu bantuan penerbit, editor, kalian bisa bekerja sendiri. Tapi kalau untuk berjalan cepat, kalian bisa bekerja sendiri. Tapi untuk berjalan jauh, kalian tetap butuh pendamping, butuh tim. Ya, yang selama ini saya lakukan, kenapa Micah Cartoon tetap bertahan selama 2 dekade, karena saya bekerja dengan tim, tidak sendiri. Itu pesan saya itu aja. Dan untuk apa? Untuk tema kreasi kalian, pesan saya ya, mumpung kalian tinggal di negeri yang sangat dinamis ini, manfaatkanlah itu. Jadi banyak-banyaklah bercerita yang menyentuh hajat orang banyak. Terakhir dari saya, untuk para kreator muda atau starter, jangan lupa satu ini, ketika Anda ingin membuat cerita, realita itu lebih fiksi daripada fiksi itu sendiri. Ya, jadi ketika Anda pusing mau mengangkat tema apa untuk bahan cerita komik Anda, kembalilah ke realita. Semua tersaji di sana. Satu hal lagi, jangan anggap sepele hal yang remeh. Saya banyak dapat sesuatu yang sepele itu, dapat sesuatu yang besar dari hal-hal sepele. Ya, jadi kadang hal yang sepele itu bisa menjadi ide yang sangat besar. Sekian dari saya, terima kasih, salam Micah Cartoon.